Kita benar-benar perlu hati-hati yang namanya hidup dalam jasadil wahid, diperlukan daripada cabang banyak iman itu. Paling tingginya kalimat wah. Cuma jangan tetangga dikasih air doang, jangan kemerah-merahan. Saudara pernah ngambil debu tetangga, punya ekosistem UMKM yang bisa mudah-mudahan meningkatkan bisnis, juga semakin tertata bisnisnya, dan di akhir juga debit air yang memang tidak tertampung. Memang sebetulnya Kali Cipinang satu saja yang sudah menampung di Kali Cipinang ada di wilayah kita. Itu sementara usaha-usaha kami laksanakan, kami usahakannya sampaikan kepada kami akan ada salah air sedimentasinya sudah tinggi. Jadi PRR juga enggak buat kita itu mengurangi sedikit debit air yang akan mencegah dari korban bencana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Bila topik berdaya, mohon demikian sebetulnya yang disampaikan oleh Bapak Lurah kita. Mudah-mudahan apa yang bisa sesama dan kemudian ini adalah namanya lembah kalimat lebarannya. Mudah-mudahan solusinya akan sejahtera, namun kami mintakan kepada para adik untuk komunitas. Baik, untuk kita kameramen siap. Mudah-mudahan penuh manfaat dan berkah. Amin. Dan dosa, meningkatkan iman dan takwa, mengharap rahmat dan ampunan Allah. Dan kini telah tiba hari kemenangan, semoga kita semua kembali fitrah di hari raya Idul Fitri. Kita tingkatkan silaturahmi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, wa kafa biha minan ni'mah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, wa kafa biha minan ni'mah. Toto Boyolali. Dan kini telah tiba hari kemenangan, semoga kita semua kembali fitrah di hari raya Idul Fitri. Kita tingkatkan silaturahmi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Ya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin
ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وقال أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآية صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Bapak Adik Supriyatna, juga yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Mekarsari, tidak lupa Ketua RW 14, juga para ex mantan Ketua RW, dan yang sama-sama kami hormati pula Bapak Ketua RT, juga yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Muttaqin, juga ada Ketua Ibu Majelis Taklim, dan juga ibu-ibu PKK, dan semuanya banyak ya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Juga para warga yang mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini, silaturahmi kita pada malam hari ini mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa silaturahmi ini akan memanjangkan umur kita dan meluaskan rizki kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat-lihat dalam syariat, ibadah yang paling enak adalah silaturahmi ya, ibadah yang paling enak adalah silaturahmi. Kenapa? Karena di dalamnya bisa ngobrol, yang paling inti mah bisa makan. Ada makan nggak nih? Oh kan kenceng banget tuh, ada makan, ada ngopi, ada ngerokok lagi. Dan ini adalah ibadah. Tapi ibadah, sesuatu yang baik, tidak akan mungkin menghasilkan yang baik kecuali dengan niat yang baik. Maka itu keagungan dan kemuliaan niat inilah yang akan menentukan hasil daripada amalnya seseorang. Oleh karena itu masih ada waktu sebelum berakhirnya acara untuk kita sama-sama perbaiki niat, bahwasanya kumpulnya kita di sini dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, menghubungkan sesama hubungan manusia yang mudah-mudahan nanti akan bercucuran daripada rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga tadi kita saksikan acara kita adalah peresmian daripada Balai Warga Posyandu dan yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan tempat tersebut bisa menjadi tempat yang bermanfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Silaturahmi dua kata yang berbeda. Silah artinya menghubungkan, rahim artinya kerahiman, dan memang dikhususkan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu, kenapa? Karena cuma ibu-ibu yang punya rahim. Ada bapak-bapak punya rahim di sini? Agak. Maka menghubungkan kerahiman itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang memiliki kekerabatan zawil kurba. Makanya dosa yang paling lebih besar itu yang memutuskan silaturahmi yang benar-benar ada hubungan kekeluargaan. Barulah setelahnya yang tidak ada hubungan kekeluargaan tapi ada hubungan daripada kemasyarakatan. Kalau dalam Islam, Rasulullah itu membagi tetangga ada tiga. Ada satu tetangga yang memiliki hak, ada tetangga yang memiliki dua hak, ada tetangga yang memiliki tiga hak. Satu, tetangga yang hanya satu hak saja, yaitu jarun nasor, yaitu tetangga yang Nasrani. Nasrani ataupun apapun agamanya, artinya non-Islam, itu tetap memiliki satu hak. Dalam Islam Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengganggu dia, kita yang jadi dosa. Bahkan kita dikecam oleh Allah oleh Nabi dan akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengganggu daripada kafir zimmi. Bahasanya adalah kafir zimmi. Kafir yang memang tinggal hidup di lingkungan muslim dan dia taat, dia baik kepada pemerintahan, kita haram untuk mengganggu dia. Makanya kita tidak boleh juga ada pembeda-bedaan, ada rasis khususnya dalam hal agama. Bagi tetangga yang memiliki Nasrani atau yang memiliki tetangga Nasrani, tetap berikan daripada haknya. Contohnya apa misalnya? Di antara hak tetangga itu adalah berbaik, berbuat baik. Rasulullah sih mengatakannya tiga dalam lafaz hadisnya, Pak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya.
Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Berbuat baiklah kepada tetangganya. Yang ketiga kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jiranuhu. Maka jangan ganggu tetangganya. Maknanya apa? Kalau kita tidak bisa memuliakan tetangga, tidak bisa berbuat baik kepada tetangga, minimal jangan pernah mengganggu tetangga. Oh, besar ini dosanya. Diceritakan di zaman Nabi SAW ada seorang perempuan yang kerjaannya karena takumul lail, setiap malam tahajud, watasumun nahar, bahkan siang harinya berpuasa. Ini potretnya kayak wajah-wajah ibu-ibu RW 14 semuanya. Amin. Mukanya ahli tahajud, ya, sering puasa, tapi sama suami manyun mulu lagi. Enggak, insya Allah ya boleh. Ini di zaman Nabi ada perempuan ahli ibadah. Ini bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita wajar, malamnya qiyamul lail, siangnya puasa, malamnya tahajud, siangnya puasa. Setiap hari dia lakukan. Lalu minusnya, kurangnya hanya diceritakan kepada Nabi oleh sahabat, walakin tu'zi jironaha. Tapi perempuan ini ya Rasul suka nyakitin tetangga, suka nyakitin tetangga. Apa kata Nabi? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan di dalamnya, dia berada di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka ini yang kita takutkan sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Hidup dalam komplek, hidup dalam kemasyarakatan, ketika hubungan kita baik kepada Allah, rusak saja hubungan kita kepada manusia, jadi rusak semuanya. Nabi udah nggak lihat lagi tahajudnya, Nabi udah nggak lihat lagi puasanya. Tapi kalau udah nyakitin tetangga, udah selesai. Makanya tadi itu, tetangga yang pertama punya satu hak, tetangga yang non-muslim. Yang kedua, tetangga yang memiliki dua hak adalah tetangga kita sesama muslim. Karena di situ ada hakul jar dan ada hakul Islam. Ada haknya tetangga dan ada haknya Islam. Karena kita semua sesama Islam ini disatukan oleh Allah, dipersaudarakan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nyakitin tetangga sesama muslim berarti mengganggu dua hak dalam Islam. Mengganggu dua hak dalam Islam. Yang ketiga, ini yang lebih lagi. Kenapa? Tetangga yang memiliki tiga hak. Satu, hakul qarabah. Dua, hakul jar. Tiga, hakul Islam. Tetangga yang samping rumah, yang dia saudara kita juga. Kalau di sini mungkin kalau komplek jarang. Kalau di kampung-kampung kan hidup udah kerajaan ini. Ya kayak saya di kampung Tipar, ini rumah encang saya, ini rumah abang ipar saya, ini rumah encing saya. Itu saudara semua yang jadi tetangga. Itu kalau sampai berantem, kalau sampai misalnya ada hubungan yang retak, berarti sudah merusak tiga hak dalam Islam. Pertama adalah hak tetangga, kedua adalah hak sesama Islam, yang ketiga yaitu adalah hakul qarabah, hak sesama saudara. Makanya itu yang kita takutkan. Oleh karena itu halal bihalal, silaturahim ini penting, ya, dan bukan hanya sekedar formalitas, tapi kita benar-benar melegakan hati kita. Bahasa kalimat marhaban, orang kalau datang biasanya disambut dengan kalimat apa Pak? Marhaban, ahlan wa sahlan. Marhaban itu artinya sebenarnya tanah lapang, ya. Rahaba itu artinya tanah lapangan yang luas. Kenapa dihubungkan dengan kalimat selamat datang? Karena ketika ada orang yang datang, kita meluaskan hati kita dengan kedatangan seseorang. Nah itu maknanya, asal muasal daripada kalimat marhaban. Makanya kalau ada orang datang berkunjung, salaman tapi hatinya masih dongkol, ini dia nih musuh gua nih, nah masih kayak begitu misalnya, itu belum marhaban berarti. Belum marhaban. Apapun itu. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda, la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus. Dan makna di sini semua ulama sepakat maknanya adalah memutus silaturahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi nggak bakal masuk surga. Tapi maknanya la yadkhulul jannah ma'al awwalin. Tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang pertama. Dia bakalan tetap masuk surga, cuman belakangan. Kagak enak. Kemana dulu Ustaz? Ya cuman 2 tempat di akhirat. Kalau kagak ke surga, ya, nauzubillahi min dzalik. Ya, tuh dosa daripada orang yang memutuskan silaturahmi. Bahkan ada ancaman juga nih untuk lingkungan kita semua. Kata Nabi SAW, Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun terhadap satu kaum, satu komunitas, satu RW, satu RT, bahkan satu keluarga
yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan silaturahmi. Mudah-mudahan di sini nggak ada semuanya, amin. Ya, insya Allah tidak ada. Itu dosanya tuh orang yang memutusin silaturahmi. Bahkan Imam Syamsuddin Al-Zahabi memasukkan orang yang memutuskan silaturahmi itu minal kabair, termasuk daripada dosa besar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sebelum memulai majelisnya itu jamaah ditanya dulu, apakah hal fikum qati'ur rahim? Apakah ada di antara kalian orang yang mutusin silaturahmi? Kalau ada silahkan keluar. Kalau nggak mau keluar, lebih baik saya yang keluar. Tegas Sayyidina Ibnu Mas'ud. Sebelum ngajar justru ditanya dulu jamaahnya. Kalau ada jamaah yang mutusin silaturahim, silahkan keluar. Karena majelis saya ingin diturunkan rahmat oleh Allah. Karena capek-capek saya ngajar ternyata rahmat tidak turun, percuma. Nah, sampai segitunya itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Oleh karena itu ini adalah ibadah. Silaturahim juga kita niat ibadah. Makanya Nabi udah ngasih kisi-kisinya Pak. Jangan sampai kita mutusin silaturahim, minimal sambung silaturahim walau bisalam. Rasulullah bilang sil walau bisalam, silil arham walau bisalam. Sambunglah silaturahim walaupun dengan salam. Perkara dia menerima atau tidak, dianya menyambut atau tidak, bukan urusan kita. Yang penting kita bukan termasuk bagian orang yang memutuskan silaturahim. Kadang biasanya silaturahim juga putus gara-gara utang biasanya. Ada nggak yang gitu ya? Bener ya? Biasanya gara-gara utang. Ya makanya salah itu prinsip. Pinjem dulu 100 biar silaturahmi kagak putus. Gara-gara 100 ini silaturahim jadi putus ini. Gara-gara 100 jadi putus akhirnya. Tapi nggak apa-apa. Makanya kita benar-benar perlu hati-hati yang namanya hidup dalam berlingkungan. Di sini dengan tema yang luar biasa ini, tingkatkan silaturahim dan semangat gotong royong. Ini gotong royong ini bahasa kita, tapi udah dari dulu Nabi SAW ajarkan ta'awun, bahasa dalam Al-Quran. Yang namanya seorang muslim dengan muslim yang lainnya kal bunyan, seperti bangunan yang saling kokoh mengokohkan. Bahkan kamasalil jasadil wahid, diperumpamakan seperti anggota tubuh yang satu, yang dimana satu merasa sakit, ngerasa ke semuanya. Bapak sakit gigi misalnya Pak, akhirnya yang meriang semuanya, akhirnya badan jadi lemes, padahal cuma gara-gara gigi doang. Nah itu diperumpamakan saudara sesama muslim itu seperti itu, gotong royong, saling tolong menolong, bantu membantu, min haqqil muslim alal muslim, termasuk daripada haknya seorang muslim atas muslim yang lain. Tadi kita sudah dengar paparan dari Bapak Lurah, Bapak Ade, ya, yang namanya banjir atau apa, menolong, membuang sampah aja itu jadi pahala Pak. Membuang sampah misalnya di depan kita ada batu, kita singkirkan saja, itu adalah ciri dari iman. Rasulullah bilang bahwa iman itu ada 70 cabang. Ya, syu'abul iman itu ada 70 lebih daripada cabang. Banyak iman itu. Paling tingginya kalimat la ilaha illallah, paling rendahnya imatatul adza anit thoriq. Apa imatatul adza? Menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu. Yang bisa mengganggu di jalan atau apa, itu adalah termasuk iman. Ibu, ada tetangga lagi pergi, jemurannya udah mau hujan, dimasukin misalnya ke dalam, jadi pahala, diangkatin, jadi pahala. Asal jangan diambil aja jemuran tetangga itu. Ya, makanya hak tetangga ini perlu banyak harus dibahas itu. Ya, banyak ada dalam kitab Minhajul Muslim. Rasulullah berpesan kepada ummahatul mukminin, istri-istri beliau. Kalau tidak salah juga ada kepada sahabat. Idza tabakhta, kalau kamu sedang memasak, ya, fa'aksiril ma. Kata ulama, masak yang memiliki aroma. Nah itu biasanya kalau orang masak kan baunya kemana-mana ke tetangga dia. Fa'aksiril ma, ya, banyakin kuahnya. Cuman jangan tetangga dikasih air doang ya. Ya, banyakin kuahnya. Wa ta'ahad jironak. Kata Nabi, perhatikan tetangga-tetanggamu. Usaha tetangga kan luas, ya benar. Kalau dibilang tetangga 40 ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, kagak bakal cukup. Sayyidah Aisyah pernah nanya itu Bu, cerdas, istri Nabi, ummahatul mukminin. Ambillah khudhu nisfadinikum min hadhil humairah, kata Nabi. Ambil setengah agama kalian dari perempuan yang pipinya kemerah-merahan ini. Siapa? Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah pernah nanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, apabila aku memiliki 2 tetangga, kemana harus aku berikan? Nah kan begitu kan, kemana harus aku berikan? Kata Nabi SAW, yang akrabu min kibaban, yang lebih dekat denganmu dari pintunya. Maka tetangga yang lebih dekat itulah lebih berhak untuk kita berikan kebaikan. Cuman terkadang kita jarang ini mengamalkan ini. Sebab kenapa? Ketika kita mau memberikan,
khawatir di hati, ntar dikata kagak enak. Oh, apalagi ibu-ibu kalau udah masak kan galau ya, ntar takut dikata ini. Kitanya juga kadang nggak pandai menjaga lisan. Makanya kalau kita diberikan sesuatu oleh tetangga bapak ibu sekalian, ya itu terima kasih. Dan kalau ada dibalikin lagi. Itu kalau di kitab Tanbihul Muhtarin, di antara kebiasaan salafus saleh, kalau misalnya meminjam sesuatu, misalnya panci, ini kampung-kampung misalnya, ada orang yang minjam panci, itu ketika balikinnya dalamnya ada isinya, bukan panci kosong lagi udah, ya dalamnya ada isinya, ada minyak seliter kali, itu sampai ke situ tuh akhlak salafus saleh, itu udah hilang kita sekarang begini. Yang ada barang kita dipinjam tetangga kagak dibalikin, nah ini nih tetangga yang suwe yang kayak begini. Itu sampai seperti itu, sampai ada ulama banyak kisah-kisah dalam kitab itu beristighfar kepada Allah 40 tahun. Gara-gara apa Pak? Gara-gara pernah ngambil debu tetangga untuk masak untuk mencuci kualinya. Jadi zaman dulu mungkin kayak abu gosok atau pakai tanah, cuman minta ngambil kepada tetangganya, nggak bilang. Akhirnya dimimpikan bahwa orang itu disiksa, akhirnya minta ampun kepada Allah dan terus minta maaf kepada tetangganya, sampai ke situ. Makanya ini yang namanya kita hidup ya masyarakat seperti ini harus hati-hati. Ya, pohon, orang dulu sangat perhatikan tuh pohon tuh. Ya, kita nyapuin mulu daunnya, buahnya kagak pernah kebagian. Nah, misalnya tuh ada begitu. Ada nggak yang itu? Ada. Oh kan, ada. Ini kita bukan untuk menilai tetangga kita Bapak Ibu, tapi kita menilai diri kita sendiri. Apakah kita ini sudah nyakitin atau tidak ke tetangga kita sendiri? Itu dijaga itu. Punya piaraan kemana-mana, ya ayamnya bakal pernah dapat, tainya mulu misalnya. Kan ada yang kayak begitu. Itu sederhana, tapi ya Allah, namanya tetangga itu sampai ada seseorang diangkat derajatnya oleh Allah jadi wali gara-gara apa? Gara-gara memiliki tetangga yang tetangga yang buruk, akhirnya dia tetap memilih bersabar. Ya, kalau misalnya curahan air jatuhnya ke kita misalnya, nah itu seperti itu. Nah inilah makanya hal-hal yang seperti ini yang terkadang bisa memutus daripada tali silaturahmi. Makanya itu yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu, hablum minallah, hablum minannas, benar-benar kita jaga. Kalau kita bisa menjaga dua itu saja sederhana, kita termasuk orang soleh Bapak Ibu sekalian. Soleh itu apa sih? Apa ada yang namanya Pak Soleh di sini? Ya ada. Ada Pak Soleh, ada. Soleh itu sederhana, tapi susah. Berat kita mau jadi orang soleh Pak. Berat itu. Ya secara bahasa soleh itu artinya baik. Pasti kita doain anak-anak kita biar jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Secara bahasa artinya baik. Tapi Nabi punya standar sendiri. Nabi katakan bahwa soleh itu adalah al-qaim atau al-muqim bihukukillah wa hukukil ibad. Orang yang tegak komitmen, dia menegakkan haknya dia kepada Allah dan dia menegakkan haknya dia juga kepada manusia. Itu adalah orang soleh. Nggak lihat dari profesinya, maaf. Nggak dilihat dari pekerjaannya, enggak. Jangan dilihat seperti ini barometer soleh, enggak. Orang pakai gamis pikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, orang soleh bukan. Enggak sampai di situ. Lihat dulu hubungan dia kayak gimana. Maaf, 1000 maaf. Cuman ya jangan ngelihat kanan kiri apalagi nyorot ke saya. Ada ustadz misalnya, rajin tahajud, rajin baca Quran, tapi sama tetangganya berantem. Itu ustadz kagak soleh itu. Bukan soleh juga ustadz yang kayak begitu. Ya, bapak-bapak yang orang biasa tapi baik sama tetangga, baik sama Allah, menjalankan daripada syariat, ya mengerjakan perintah, menjauhkan larangan. Hadza minas shalihin. Maka inilah termasuk daripada orang yang soleh. Kalau kita udah jadi orang soleh, tiap hari kita dapat doa dari siapa? Dari seluruh umat Islam. Kenapa? Pasti setiap orang umat Islam yang sholat membaca doa assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan itu atas hamba-hamba Allah dan orang-orang yang soleh. Ulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Nabi kita Muhammad SAW sudah pasti contoh yang paling pertama, orang yang baik hubungannya kepada Allah dan baik kepada manusia. Ada yang bertanya sama saya, Ustaz, tapi ada orang yang rajin ibadah tapi suka nyakitin orang, berarti ibadahnya juga sebenarnya tidak benar. Mohon maaf, ibadahnya juga tidak benar. Yang tadi saya ceritakan dalam riwayat, seorang perempuan yang
tiap malam tahajud, siangnya puasa, malam tahajud, siangnya puasa, udah kurus kering kali, tinggal tulang sama kentut doang itu, puasa mulu. Puasa mulu. Tapi kenapa nyakitin tetangga? Bisa jadi memang ada konsletnya dia kepada Allah. Ibadahnya yang tidak dilandasi dengan ilmu kan, atau dengan ada dicampur dengan riya, sum'ah, ujub dan yang lainnya. Orang kalau udah ibadah dengan baik, benar kepada Allah, pasti hubungannya baik juga kepada manusia, Pak. Pasti itu. Ya, karena udah jadi talian, ya, udah jadi hubungan. Kata Imam Zunnun al-Misri pun juga sama, man aslaha bainahu wa bainal aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki dirinya kepada Allah, Allah perbaiki diri dia kepada manusia. Nah, jadi silaturahim dan gotong royong, banyak nolong orang bakal ditolong oleh Allah, banyak membantu orang pasti akan dibantu oleh Allah. Bapak-bapak yang mantan ketua RW pernah berkhidmat kepada masyarakat, pernah melayani masyarakat, Bapak Lurah, kalau diniatkan karena Allah, insya Allah pertolongan Allah pasti akan datang, pasti, amin ya robbal alamin. Karena memang itu rumusnya. Ya, kadang memang kita nggak nyambung dalam rasio, dalam akal kita di Islam ini kayak nggak nyambung begitu. Orang silaturahim bisa nambah rezeki, padahal yang namanya silaturahim keluar duit, keluar materi, benar apa benar? Betul. Dia harus korban waktu, belum ongkosnya, belum ngaplopinya, ya kan, belum segala macam. Tapi kenapa Nabi katakan akan menambah atau membentangkan rizki? Nah, disitulah kita perlu cari itu rahasia dari hadis Nabi SAW. Bahkan dijamin panjang umur. Ada ustaz orang sudah rajin silaturahmi umur 30 meninggal. Nah loh, padahal dia rajin silaturahmi. Nah, di sini memang perlu kita memaknai hadis itu dengan makna yang hakiki dan makna maknawi. Ya, bisa jadi maknanya di situ adalah maknawi. Orang yang rajin silaturahmi, umurnya panjang, maksudnya akan selalu dikenang. Namanya akan selalu dikenang, sehingga walaupun orang yang sudah meninggal dunia, tapi namanya selalu disebut-sebut seperti orang yang masih hidup. Siapa Pak Haji Fulan bin Fulan? Masya Allah, rajin silaturahmi itu beliau. Bisa jadi seperti itu. Almarhum Al-Habib Hasan bin Agil Al-Jufri yang ada makamnya di samping kita ini, itu pasti ya orang banyak mengenang beliau. Beliau banyak bersilaturahmi, sehingga walaupun beliau sudah meninggal dunia, tapi namanya panjang umur. Itu makna daripada maknawinya, bahwa Rasulullah bersabda, siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, akan maka silaturahmilah atau sambunglah silaturahmi. Dan yang kedua, makna rezeki tidak sempit untuk kita artikan. Ya, rezeki bukan duit doang, Bu. Rezeki bukan materi doang, bukan. Rezeki banyak. Rezeki yang paling inti adalah takwa kepada Allah, taufik, apalagi iman dan Islam, sehat walafiat, panjang umur. Wah, itu udah lebih daripada materi semuanya. Ala kulli hal, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini udah malam nih, udah waktunya makan malam kayaknya. Pak Lurah juga udah lihat HP aja, wah udah jam 10 kurang 15 ini. Rasanya cukuplah, ini saja yang dapat kami sampaikan, dan saya pun juga mengapresiasi kepada seluruh pengurus jajaran RW 14 warga dan yang lainnya atas terselenggaranya daripada acara ini. Mudah-mudahan ini menambah daripada rasa kebersamaan kita, menambah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada lingkungan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita baca suratul Fatihah. Wabil khusus ada salah satu daripada pengurus yang masih dirawat. Kita doakan Bapak Ridwan, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan kita baca suratul Fatihah dengan niat kita semua masing-masing hajat kita, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita semua keselamatan di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مسافرا إلا بلغته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا معنا ولا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.